وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jemaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita di malam hari ini tentunya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita, yang terus Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Itu nikmat keimanan kepadanya, nikmat kita duduk di atas Islam, nikmat kita diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya kita kembali dibukakan sebuah pintu ibadah yang kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengannya, yaitu duduk bermajelis di bawah Al-Quran dan Sunnah, membaca wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita, membaca warisan yang diwariskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita umat Islam. Kita senantiasa mensyukuri hal tersebut, tentunya dengan harapan dengan melakukan sebab tersebut Allah Subhanahu wa taala selalu menambahkan nikmat ini kepada kita. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, di malam hari ini kita lanjutkan lagi membaca Kitabut Tauhid karya Asy-Syaikh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Kita di malam hari ini akan membaca hadis atau bab yang belum sebutkan, bab ke-44, yaitu masih dalam pembahasan syirkul lafzi, kesyirikan yang biasa orang ucapkan, dan mereka tidak sadar akan kesyirikan tersebut, karena sebagaimana dikatakan oleh Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, kesyirikan ini lebih halus daripada langkahnya semut di malam yang sangat gelap dan di tempat yang sangat hitam. Ini syirik dalam lafaz. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, babu qaul masya'allahu wa syi'ta, bab ucapan Masya Allah, apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, wasyi'ta, dan apa yang kamu kehendaki. Yaitu apa hukum ucapan ini? Ketika ada orang bilang apa yang Allah kehendaki dan kamu kehendaki, artinya digandengkan antara kehendak Allah dengan kehendak makhluk. Pakai huruf waw, wasyi'ta. Apalagi kalau disendirikan. Kalau disendirikan tentunya jelas. Artinya kalau ada orang yang bilang apa yang kamu kehendaki saja, tanpa digandengkan dengan Allah, tentunya itu lebih jauh lagi. Lebih jauh lagi. Sekarang bagaimana kalau ada orang dia gandengkan, dia ucapkan sesuatu dan dia ikutkan
Apa yang Allah kehendaki dan kamu kehendaki. Pakai huruf dan. Apa hukumnya? Sebelum kita masuk, perlu kita pahami bahwa dalam keyakinan Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita sebagai hamba itu punya masyiah, punya kehendak. Tapi kehendak kita di bawah kehendak Allah. Artinya walaupun kita inginkan, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak inginkan, tidak akan mungkin terjadi. Dan kalaupun kita tidak inginkan, kalau Allah kehendaki, pasti terjadi. Kita sebagai hamba punya keinginan, tapi keinginan kita di bawah kehendak Allah, di bawah keinginan Allah. Ini keyakinan yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jangan salah. Kapan kita berkeyakinan bahwa makhluk kita tidak punya kehendak, semuanya yang terjadi ini kehendak Allah semata, kita tidak punya pilihan. Artinya kita berjalan di muka bumi ini seperti ar-rishah, bulu. Dia akan terbang kemana saja angin terbangkan. Seperti daun yang jatuh dari pohon, di mana dia nyangkut, di mana angin menerbangkannya. Ini keyakinan yang mengatakan makhluk tidak punya keinginan adalah keyakinan yang disebut dengan keyakinan Jabariyah. Orang-orang Jabariyah, yaitu seorang hamba katanya melakukan misalnya kekafiran, dosa maksiat, demikian pula ketaatan, itu bukan keinginannya. Bukan keinginannya. Itu semata katanya hanya keinginan Allah Subhanahu wa taala tanpa ada keinginan makhluk. Artinya setelah itu mereka akan munculkan pemikiran Allah memasukkan hamba di neraka nanti. Allah masukkan Firaun di neraka. Allah masukkan Abu Lahab di neraka. Allah dolim katanya. Kenapa? Kan kekafirannya bukan dia inginkan, tapi Allah inginkan. Kok dia siksa? Padahal Allah yang menginginkannya. Ini keyakinan bahaya, bisa menentang ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keyakinan pertama. Yang berlawanan dengannya adalah keyakinannya orang-orang Mu'tazilah, orang-orang yang mempertuhankan akal. Apa keyakinan mereka? Kebalikannya. Itu hamba punya keinginan yang tersendiri. Walaupun Allah tidak keinginkan, kalau hamba inginkan pasti jadi. Ini bahaya ini. Yang berpemikiran seperti ini kafir, tidak ada silang pendapat. Kenapa? Berarti dengan keyakinan seperti ini ada dua pencipta di alam ini. Maksudnya gimana? Sekarang ada hamba berbuat, bukan keinginan Allah, tapi hamba. Berarti perbuatan hamba ini bukan ciptaan Allah, tapi ciptaan orang itu. Kita datang dari rumah ke masjid ini, itu bukan keinginan Allah, itu keinginan antum. Berarti antum sendiri yang menciptakan apa? Perbuatan antum. Ini keyakinan kekafiran. Sama dengan keyakinan orang-orang Majusi yang mengatakan punya Tuhan cahaya dan Tuhan kegelapan. Naudzubillah. Ini keyakinan ini. Keyakinan yang merupakan apa? Kekafiran. Iya. Keyakinan yang merupakan kekafiran. Kenapa? Karena mereka mengatakan seperti itu keharusannya. Dan keyakinan yang benar adalah yang pertengahan tadi. Dari dua ini. Kita punya keinginan, tapi keinginan kita di bawah keinginan Allah. Semua yang kita lakukan itu adalah ciptaan Allah, bukan ciptaan kita sendiri.
itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, bukan ciptaan kita sendiri. Dialah yang menciptakan kita dan apa yang kita ucapkan. Dan apa yang kita ucapkan. Apa yang kita perbuat. Apa yang kita perbuat. Yang para ulama takbir ungkapkan keyakinan yang benar ini dengan suatu ungkapan yang pendek, bahwa kita sebagai hamba itu mukhayyar wa musayyar. Kita punya kehendak, bisa memilih, tapi kehendak dan pilihan kita itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkait dengan masyiah, karena hal yang seperti itu semuanya di bawah kehendak Allah semata. Kalau ada orang mengatakan semuanya atas kehendak kamu, berarti dia duakan Allah dalam kehendak tersebut. Ini sisinya kenapa dimasukkan dalam bab keyakinan. Ketika ada orang bilang apa yang Allah dan kamu kehendaki, berarti dia samakan kehendaknya dengan kehendak Allah. Padahal yang benarnya kehendak kita di mana posisinya? Di bawah kehendak Allah. Akan terjadi kalau Allah inginkan. Kalau Allah tidak inginkan, tidak mungkin terjadi. Iya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah." Tidaklah kalian berkeinginan, berkehendak kecuali semuanya telah diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menggandengkannya? Syirik. Siapa yang menyamakan, apalagi dia sendirikan. Kalau dia sendirikan saja semuanya atas kehendak Allah, itu bagus. Artinya semua yang kita lakukan ini adalah di bawah kehendak Allah. Itu sempurna. Itu sempurna. Sebagaimana diisyaratkan sebentar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Kita lihat hadis yang beliau bawa di bab ini, akan tidak bolehnya menyamakan dan menggandengkan kehendak Allah dengan kehendak makhluk. Kata beliau rahimallahu taala, an Qutailah. Qutailah dia adalah seorang sahabiah, ya, seorang sahabat wanita. Dia bercerita meriwayatkan hadis ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia orang Ansor. Dia katakan anna yahudiyan atalin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal innakum tusyrikun. Ada orang Yahudi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata, kalian melakukan kesyirikan. Lihat, orang Yahudi paham syirik, ini ucapan. Makanya sementara kita akan jelaskan faedah dari Syekh Shalih Al-Fauzan terkait dengan ucapan ini. Seorang Yahudi datang kepada Nabi SAW dan dia bilang, innakum tusyrikun, kalian telah melakukan kesyirikan. Taqulun, kalian bilang, kalian ucapkan, Masya Allah wa syi'ta wa taqulun wal ka'bati. Kalian selalu bilang apa yang Allah kehendaki dan yang engkau kehendaki. Dan mereka kalian juga bilang wal Ka'bah, demi Ka'bah, dia sumpah. Jadi ada dua ini. Orang Yahudi paham ini syirik, yaitu siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah walaupun itu Ka'bah. Ka'bah adalah rumah yang paling mulia, rumah Allah Subhanahu wa taala di atas permukaan bumi ini. Yang kalau kita sholat di dalamnya itu lebih utama, jauh keutamaannya dibanding dengan sholat di masjid lain, bahkan dibandingkan kalau sholat di masjid Nabi. Perbedaan antara sholat di Madinah, masjid Nabi, dengan masjid Makkah, Masjidil Haram Makkah, itu antara 100.000 kali dengan 50.000 kali. Perbandingannya, rumah yang paling dimuliakan di atas muka bumi ini, tapi bersama dengan itu kita tidak boleh bersumpah dengan menggunakan Ka'bah.
Tidak boleh kita bilang, demi Ka'bah, saya tidak melakukan. Demi Ka'bah, ini asli, ini palsu. Tidak boleh. Ini yang paling mulia saja tidak boleh. Apalagi yang lain. Iya. Dan kalian mengatakan, Masya Allah wa syi'ta. Apa yang Allah kehendaki dan yang kamu kehendaki. Ini kata orang Yahudi. Iya. Ini kata orang Yahudi. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi? Fa'amarahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam idza aradu ayyahlifu ayyaqulu wa rabbil Ka'bah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat, apabila mereka ingin bersumpah, maka mereka katakan wa rabbil Ka'bah, demi Robnya Ka'bah, pencipta, pengatur, penguasanya Ka'bah. Jadi tambahkan di depannya wa rabbil Ka'bah, demi pemilik, pengatur, penguasa, pencipta Ka'bah. Karena Ka'bah ini makhluk, bukan dari sifat Allah. Tidak boleh kita bersumpah dengannya. Iya, tidak boleh kita bersumpah dengannya, karena makhluk ciptaan Allah. Wa yaqul, dan kalian katakan, Masya Allahu thumma syi'ta, apa yang Allah kehendaki kemudian yang kamu kehendaki. Pakai kata thumma. Beda antara thumma dan waw, beda satu huruf. Kalau waw lil istiraq, waw memberikan makna kesamaan, sementara thumma memberikan makna at-ta'kid saja, yaitu terjadi setelahnya. Artinya apa yang Allah kehendaki kemudian yang kamu kehendaki. Kemudian yang kamu kehendaki. Ini yang benarnya. Apa yang Allah kehendaki kemudian yang kamu kehendaki. Jadi kita ikutkan kehendaknya makhluk kepada kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah sesuai dengan ayat. Dengan ayat. Walahu, juga dalam riwayat juga an Ibnu Abbas, dari sahabat yang lain dari Ibnu Abbas, anna rajulan qala lin nabi. Ini kisah lain, bahwa ada seorang lelaki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Masya Allah wa syi'ta, apa yang Allah kehendaki dan yang engkau kehendaki. Faqal, lihat bantahan Nabi, aj'altani lillahi nidda, apakah kamu menjadikan saya sebagai tandingan untuk Allah? Lihat kata Nabi. Ini Nabi langsung yang membantahnya. Ketika ada orang bilang, apa yang Allah kehendaki dan yang kamu kehendaki, apa kata Nabi? Apakah kamu menjadikan saya sebagai Tuhan selain Allah? Ini Masya Allah. Hanya ucapan. Itu masuk dalam penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan beliau katakan bal Masya Allah wahdah, bahkan apa yang Allah semata kehendaki, semuanya itu dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala semata. Di dua hadis pertama ini, Masya Allah, disebutkan oleh para ulama seperti di sini Syekh Shalih Al-Fauzan, beliau katakan nabbaha alaihi Syekh rahimahullah anal yahud ala dolalihim yafhamuna syirka. Orang Yahudi di atas kesesatan mereka, mereka orang kafir karena tidak terima Nabi kita Muhammad SAW. Tapi di atas kesesatan mereka itu, mereka paham syirik. Ini kata Syekh, mereka paham syirik. Tapi wa ba'du ulama hadhil ummah la yafhamuna syirik. Sebagian ulama umat ini tidak paham syirik. Betul. Berapa kita lihat kiai yang mengajak orang sembah kubur? Berapa kiai yang mengajak sembah dirinya? Bahkan sampai berdusta, katanya pernah ke Madinah, Nabi turun keluar sujud padanya. Untuk apa itu? Kan begitu. Orang menyandarkan dirinya kepada apa? Ilmu. Dia mengatakan apa? Ulama dia. Tapi mengajak kepada siapa? Kesyirikan. Orang Yahudi sesat, kafir. Iya. Tahu itu syirik. Tapi kata Syekh, sebagian ulama umat ini tidak paham itu syirik. Dan beliau katakan walidzalika yarawna jawaza ibadatil adriha wal kubur wala yastankirunaha. Oleh karena itu Masya Allah, kita tidak heran mereka memandang dan berpendapat bolehnya menyembah kuburan. Bahkan mereka tidak mengingkarinya. Kenapa itu? Kenapa kira-kira mereka tidak mengingkarinya?
Karena tidak paham itu adalah syirik. Sudah menyembah kubur orang soleh, tidak paham juga kalau itu syirik. Orang Yahudi hanya sekedar ucapan dia paham mereka itu adalah apa? Syirik. Iya, itu adalah syirik. Dan kita lihat ini Nabi kita Muhammad SAW. Beliau adalah makhluk yang paling, manusia yang paling mulia dari Adam sampai nanti akhir masa. Nabi sendiri yang mengatakannya. Beliau katakan, ana sayyidu waladi Adam. Saya ini adalah pimpinan anak cucu Adam. Semuanya pimpinan. Nabi adalah pimpinannya. Tapi ketika ada orang yang menyandingkan, menggandengkan antara beliau dengan Allah Subhanahu wa taala, langsung beliau perbaiki. Tidak sama dengan orang sekarang. Jangan dipuji. Nabi dipuji, beliau juga bantah. Jangan puji saya. Tapi kalau kita lihat orang sekarang, bahkan siap-siap berdiri memang begini. Suruh datang orang cium tangannya. Jadi habis pengajian, habis zikir, berdiri. Tunggu cium tangannya. Naudzubillah. Dia ajak orang kepada syirik, Pak. Dia mengajak orang kepada syirik. Iya. Nggak heran mereka tidak ingkari. Kenapa? Karena dia tidak tahu itu syirik. Bahkan dia menganggap dirinya adalah apa? Punya karomah. Dia menganggap dirinya apa? Berberkah. Tidak ada yang berberkah, Pak. Hanya Nabi yang berberkah. Keturunannya tidak. Iya. Hanya Nabi yang berberkah. Makanya Nabi bilang kepada Fatimah, ya Fatimah binti Muhammad, salini ma syi'ti min mali. Wahai Fatimah, anak Muhammad, langsung darah dagingnya langsung. Apalagi keturunan sudah jauh berapa abad. Ini belum katakan kepada Fatimah, wahai Fatimah, minta kepadaku harta. Adapun masalahmu dengan Allah, saya tidak bisa membantumu. Karena nasab tidak bisa memperlambat adab. Sebagaimana juga dia tidak bisa mempercepat nikmat. Tidak bisa karena kita keturunan Nabi, berarti haram neraka. Tidak. Iya. Yang dimuliakan adalah yang bertakwa saja. Yang bertakwa saja. Ini yang perlu. Ini yang diingatkan, Masya Allah. Iya. Yang jelas beliau ingin menyampaikan kepada kita di sini sebab sebenarnya kenapa? Iya. Umat ini banyak jatuh dalam kesyirikan karena mereka tidak paham syirik. Mereka tidak paham bagaimana itu syirik. Bahkan kalau ada itu terjadi mereka tidak mengingkarinya. Bahkan kata beliau, wa yaquluna hadza minat tawassuli bis solihin. Bahkan mereka bilang ini tawassul dengan orang soleh. Kata Syekh, walaysa syirkan, dia bilang ini bukan syirik. Ini bukan syirik. Jadi syaitan memperindah menyembah kuburan orang soleh. Syaitan perindah, percantik dengan kata apa? Kita bertawassul, kita ini pendosa. Kalau tidak lewat mereka, kita tidak bisa sampai kepada Allah. Nah, Allah tidak butuh perantara, tidak sama Allah dengan makhluk. Kalian bilang begitu karena kalian samakan Allah dengan makhluk, samakan dengan raja-raja, samakan dengan penguasa. Allah tidak butuh kepada itu. Allah sendiri yang bilang dalam Al-Quran, qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian bilang berdoa, saya akan jawab. Tanpa dibedakan siapa itu, tanpa dibedakan. Ini yang diingatkan di sini, Masya Allah. Baik, alhamdulillah, insya Allah kita baca lagi nanti hadits berikutnya.